Dalam saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar mengenai kristologi dalam kitab Galatia. Ya, langsung saja. Saya tidak akan menjelaskan pendahuluan dari kitab Galatia, tapi saya rasa kita semua sudah tahu apa yang menjadi masalah dalam jemaat di Galatia pada saat itu. Oke, kita akan masuk dalam kristologi yang pertama, yaitu Yesus Kristus sebagai Allah Bapa, yaitu di pasal 1 ayat 1 sampai 3. Bagi Bapa atau kepribadian Bapa tidaklah lebih tinggi daripada anak, ataupun juga dengan Roh Kudus, juga perlu diketahui kehadiran Allah Bapa dan Allah Putra dan Roh itu adalah satu dan tidak terpisahkan. Ini adalah misteri Alkitab. Bisa dibilang dalam hakikat dan hayatnya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tetap sama. Bapa adalah anak adalah Roh Kudus. Itulah yang telah disalurkan ke manusia tripartit yang menerima Kristus sebagai juru selamat. Paulus menasihati dengan menekankan bahwa hanya Yesus Kristus yang menjaga, melindungi, memberikan damai sejahtera. Nah, oleh sebab itu, Paulus mengatakan supaya mereka jangan melepaskan diri dari anugerah yang telah diberikan kepada jemaat Galatia. Karena tindakan tersebut bisa mendukakan hati Tuhan yang telah menyerahkan dan merelakan dirinya untuk disalib demi mereka ataupun bagi dunia. Dosa-dosa dunia. Aplikasinya kita belajar bahwa nasihat Paulus kepada jemaat Galatia pun berlaku bagi orang percaya hingga masa kini. Kita harus membangun fondasi kehidupan yang kokoh di atas Kristus, sang pemilik kehidupan. Kita harus berakar di dalamnya. Untuk itulah sebagai anaknya kita harus mendekatkan diri dan membangun relasi dengannya. Ia mau agar kita selalu datang kepadanya dan orientasi hidup kita hanya tertuju padanya. Tuhan mau kita berkata baginya kemuliaan selama-lamanya. Kristologi yang kedua, yaitu Kristus sebagai Yesus. Kata Kristus berasal dari bahasa Yunani Kristos yang berarti yang diurapi, artinya dituangi minyak di kepalanya. Pengurapan biasa dilakukan di kalangan bangsa Israel sebagai tanda bahwa orang yang diurapi itu mendapatkan jabatan atau kedudukan khusus. Contohnya Saul dan Daud. Kristus adalah satu gelar yang diberikan kepada Yesus karena orang Kristen perdana percaya bahwa Yesus adalah sang juru selamat yang dijanjikan sejak masa perjanjian lama. Kita tahu dalam Markus 14:61-62 di situ dikatakan bahwa akulah dia yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Kristus atau Mesias. Aplikasinya yaitu sebagai keluarga Kristen, orang percaya, kita diajak oleh firman ini untuk tetap setia di dalam Tuhan, lebih giat lagi berdoa, belajar firman supaya tidak mudah terjebak dan mengikuti ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kristologi yang ketiga, Yesus Kristus sebagai iman. Di pasal 4 ayat 23 sampai 26. Iman adalah penantian yang pasti akan perkara-perkara yang diharapkan, bukti yang jelas dari kenyataan-kenyataan walaupun tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 1. Nah, saudara-saudara, kebodohan jemaat di Galatia bukanlah masalah intelektual, melainkan masalah iman. Paulus mengecam iman mereka yang lemah karena mereka kembali percaya bahwa mereka dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Paulus juga mengecam kebanggaan mereka sebagai keturunan Abraham. Sangat disayangkan bahwa iman jemaat Galatia dibangun di atas dasar perbuatan dan garis keturunan. Padahal Rasul Paulus telah mengajar tentang Yesus Kristus secara jelas kepada mereka. Aplikasinya yaitu di dalam Galatia 3:1-14 ini, saudara-saudara, dengan jelas mau memperingatkan semua orang Kristen agar tidak cepat tergoda atau mudah dipengaruhi oleh berbagai macam kemungkinan yang bisa saja datang untuk mencoba iman percaya kita pada ajaran Injil Kristus.
Galatia 3 ayat 1-14 mau memberikan pengertian yang sesungguhnya bahwa dengan mengandalkan iman, percaya pada kuasa Injil Kristus, itulah yang bisa menjadi jaminan keselamatan hidup kita sebagai orang Kristen. Dengan modal utama iman, percaya, serta adanya keyakinan dalam hati kita akan ajaran-ajaran kebenaran Injil Kristus yang kita jadikan sistem kontrol dalam kehidupan kita, pasti kemungkinan yang bisa saja menggodai iman percaya kita pada Injil Kristus dan tidak akan pernah berhasil, atau menggoyahkan kepercayaan iman orang Kristen pada kebenaran Injil Kristus. Contoh nyatanya di Indonesia sendiri sudah ada serigala ataupun pengajar sesat yang berkeliaran di mana-mana. Misalnya saksi Yehova pasti tidak sanggup untuk menggoyahkan iman percaya kita. Jadi tetaplah memiliki iman yang kuat dalam Yesus Kristus. Jadi sekian untuk kebenaran firman Tuhan ataupun kristologi dalam kitab Galatia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.